Jadi saat ini batu medusa tersebut menjadi alat medis yang dapat menyembuhkan berbagai luka yang ada. Kalau gitu, harusnya si Senku bisa membuat luka yang di tangannya sembuh pakai medusa. Tapi dia malah nggak menggunakan medusa itu gitu kan, dan malah ingin menggunakan buat si Tsukasa aja. Hal itu karena si Senku berasumsi bahwa si Medusa ini kehabisan tenaga atau energi gitu. Senku bisa punya asumsi itu karena saat dia membuat si Ibara membatu, dia kan minta Medusanya itu jaraknya 5 meter. Tapi yang terbentuk tuh malah 1 meter aja gitu kan si sinar batunya. Jadi disitulah dia berasumsi. Kirisame juga merasa heran sampai dia pernah ingat kalau ketua pulau dulu bilang jangan pernah menggunakan sinar pembatuan ini tuh dengan jarak yang luas. Yang mungkin hal ini tuh ada benernya. Medusa itu mau kehabisan energi gitu kan. Nah, maka saat ini sisa energi Medusa itu akan digunakan untuk si Tsukasa aja. Dan langsung deh mereka membuat si Tsukasa jadi batu dan langsung juga membasuhinya dengan cairan pembangkit. Yang pada akhirnya si Tsukasa bisa bangkit kembali hidup seperti semula dan luka-lukanya pun sembuh gitu kan. Dan semuanya pun senang dia bisa kembali. Selain itu, si Tsukasa pun langsung menanyakan bagaimana situasi yang terjadi sekarang ke si Senku. Tentunya, Tsukasa langsung kaget ketika Senku ngasih tahu kalau mereka akan pergi ke bulan. Tapi dari situ, dia mengerti kenapa akhirnya dia dibangkitkan. Senku ingin orang yang kuat yang bisa membantunya melawan sesuatu yang kemungkinan sesuatu yang kuat juga yang ada di bulan. Oh iya, di sini juga si Matsukaze ingin mengetes seberapa kuat sih si Tsukasa ini. Dan hasilnya si Matsukaze pun kalah telak. Tapi si Tsukasa pun mengakui si Matsukaze itu kuat dan pasti punya potensi kalau jago dalam bela diri modern. Di sini juga Senku menjadi satu-satunya orang yang masih memiliki retakan bekas pembatuan lamanya di tubuhnya. Ini membuat pasukan sains ingin memiliki si retakan itu juga sampai misteri pelaku pembatuan itu kebongkar. Ya udah deh, jadinya semua pasukan sains yang pernah membatu langsung melukis retakan palsu di tubuhnya agar sama seperti Senku. Termasuk si Tsukasa juga pakai. Rencana mereka akan dimulai, yaitu dengan mengumpulkan semua bahan-bahan untuk membuat roket yang ada di seluruh dunia yang tidak ada di Jepang bahannya. Mereka pun segera siap-siap untuk berlayar lagi, karena mereka takut keburu musim dingin datang katanya. Nah, kenapa ya harus takut dengan musim dingin gitu? Nah, selain itu juga, Senku menugaskan Yuzuriha dan si kakek untuk membuat peta jalan mencari bahan roket di seluruh dunia dengan bentuk 3 dimensi. Ya udah deh, mereka pun bersemangat karena merasa ditantang oleh Senku. Yang hasilnya di luar nalar teman-teman. Ternyata mereka berdua berhasil membuat globe besar yang jelas dan lengkap gitu kan dengan penampakan luar angkasanya. Gila sih, keren banget ini. Senku juga malah gak nyangka ini terlalu di luar yang dia bayangkan gitu kan, di luar yang dia mintakan gitu. Nah, karena ini proyek besar, maka mereka butuh banyak sekali pelaut atau manusia gitu. Jadi mereka akan menghidupkan banyak orang sekaligus membangun kota di tempat yang berbeda-beda saat nanti mulai perjalanan ke seluruh dunianya. Namun, di sini si Ukyo khawatir. Jika banyak orang yang dibangkitkan, maka nanti akan melebihi batas organisasi yang seharusnya. Kalian masih ingat kan dengan nomor Dumbar yang batasnya adalah 150 orang itu? Kalau gitu, Ryosui mengusulkan agar membuat aturan-aturan sosial di kota tersebut agar bisa tetap tentram gitu kan. Jadi teratur gitu kota-kota dan manusia-manusia di sananya. Namun tindakan itu terlalu beresiko. Tapi tenang aja katanya, ada si Tsukasa yang bakal mengatasi orang-orang jahat itu nantinya. Karena aslinya si Tsukasa tuh udah dikenal di berbagai negara. Kemudian mereka juga akan bergerak dari Jepang menuju ke arah timur. Nah, si Ryusui malah akan mengasih hadiah ke orang yang bisa menemukan pulau baru di sana.
Yang dimana seperti yang kita tahu, kalau kalian ingat ya, hal ini bertolak belakang dengan idealismenya si Tsukasa. Tsukasa kan gak suka tuh dunia asli waktu itu dengan sistem yang kayak si Ryusui tawarkan ini. Lebih jelasnya sih, boleh kalian ulang aja ya season satunya kalau kalian lupa idealnya si Tsukasa ini. Nah pokoknya pas Tsukasa dengar itu, si Minami langsung kaget dan memisahkan Ryusui dari sana. Habis itu, dia ngasih tahu Ryusui kalau si Tsukasa tuh gak suka hal yang Ryusui lakukan tadi. Namun, bukannya kesal, Ryusui malah senang dan gak peduli jika orang-orang membenci sifatnya ini. Dia tetap menyukai semua orang, termasuk si Tsukasa. Kalau soal uang mah, dari dulu dia menganggap uang itu sebagai benda yang bisa memberikan kenyamanan untuk semua manusia. Uang ini tidak boleh menjadi pengendali manusia. Malah seharusnya dengan uang ini dapat menyatukan harapan orang-orang agar bisa terwujud. Dengan kata lain, ini juga bisa menjadi kekuatan untuk membuat manusia bersatu. Maka dengan uang ini yang bisa menyatukan manusia, mereka akan bisa pergi ke bulan. Untungnya, perkataan si Ryusui ini didengar sama si Tsukasa, kedengeran gitu di bawah gitu perkataannya. Dan dia terlihat senang gitu si Tsukasanya. Besoknya, mereka siap berangkat. Namun, dengan alkohol yang dimilikinya saat ini, kan gak mungkin gitu ya bisa cukup untuk membuat cairan pembangkit buat bangkitin seluruh manusia. Nah, maka dari itu, Senku udah berencana untuk pergi ke kota Jagung dan membangun kota pertamanya di sana gitu. Yang dimana lokasinya ada di Amerika. Dengan varian jagung yang bagus di sana, maka mereka akan bisa membuat cairan yang bisa bangkitin seluruh manusia. Dan ya udah deh, akhirnya mereka berangkat dan pergi dari Pulau Ichigami dan berlayar ke Amerika. Di sini juga ada tambahan tokoh yang ikut berlayar dan bertualang bareng tim Senku. Yang tentunya ada si Tsukasa, Minami, Matsukaze, dan Kirisame. Dan akhirnya perjalanan ke bulan pun dimulai dari sini. Dan cerita pun berakhir. Wah teman-teman, itulah full cerita dari Dr. Stone season 3 ataupun Dr. Stone New World ya. Keren banget asli. Ceritanya makin kesini beneran makin kesana gitu. Gila, mau ke bulan loh. Gak tahu deh, cerita Dr. Stone ini makin lanjut makin menarik dan bagus teman-teman. Soalnya ceritanya tuh asli anti mainstream banget. Kayak konfliknya tuh diselesaikan dengan cara berbeda dari anime sebelumnya. Maksudnya dengan anime lainnya gitu. Pakai science gitu cara nyelesainnya. Keren asli. Jadi secara cerita kita tahu gitu kan bahwa Senku ini pasti akan berhasil, pasti akan menang. Itu kita pasti jika melawan musuh pasti tahu kalau Senku tuh pasti menang. Cuman yang gak ketebak tuh cara dia bakal menang lawan musuhnya itu. Cara dia bertarung berhadapan itu gimana gitu. Jadi dia mengandalkan otaknya aja gitu. Kayak itu yang bikin kerennya itu. Di luar prediksi kita. Gak tahu dia tuh pakai rencana apa. Nah itu yang membuat ceritanya keren banget. Karena ini semuanya pakai science teman-teman. Walaupun sebagian dari kita mungkin belum mengerti ya ilmunya apa gitu kan. Senku ini bikin apa sih, ini bahan apa sih itu. Meskipun kita berasa seperti itu, tapi setidaknya kita bisa belajar sedikit-sedikit bahwa semua yang ada di zaman sekarang asalnya dari bahan utama apa aja gitu. Jadi nggak instan ada dibikin gitu sekarang. Jadi benar-benar ada proses yang awalnya yang sangat lama banget dulu kayak gitu. Wah, saya bakal kangen banget sih sama anime ini. Tapi tenang aja ya teman-teman, udah dikonfirmasi kok bahwa anime ini akan berlanjut ke season 4, yang dimana ini akan menjadi final season dari Dr. Stone. Dan judulnya adalah Dr. Stone Science Future. Wah, keren ya. Pokoknya ini keren banget ya. Saya belum tahu nih ceritanya bakal kayak gimana nanti kalau mau selesai. Sedangkan nanti itu kan final season gitu. Saya gak baca manganya teman-teman. Belum ya, gak tahu bakal baca atau enggak. Ya gak tau lah. Semoga aja ceritanya tetap bagus, dengan grafisnya yang tetap bisa meningkat dan keren juga ya teman-teman. Oke, bagi kalian yang belum menonton video-video sebelumnya, kalian bisa cek playlistnya di deskripsi ya. Dan tonton juga video-video lainnya dari channel ini ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja dari saya yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa subscribe dan share ya teman-teman. Oke,
Segitu dulu dari saya. Jaga kesehatan kalian semuanya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam film.